Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kuliah permainan secara online namun tidak real time. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang penerbangan dan pembagian batang serta penyaradan. Kali ini kita akan membahas tentang loading dan unloading. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan Anda diberikan kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan kepada Anda sekalian bahwa untuk mengisi daftar hadir, Anda bisa menuliskan nama dan NIM Anda di kolom komentar. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan mengenai topik yang kita bahas ini, yaitu loading dan unloading, silahkan Anda tulis juga di kolom komentar. Nanti akan bisa kami tanggapi melalui kolom komentar, ataupun nanti kita kumpulkan pertanyaan tersebut dan kita buatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan semoga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik, kita langsung saja mulai loading dan unloading. Definisi dari kegiatan loading atau pemuatan adalah kegiatan menaikkan log atau kayu hasil terbangan ke atas alat angkut. Jadi menaikkan log yang sudah ditata di TPK itu dinaikkan ke alat angkut untuk kemudian diangkut. Ini adalah pemuatan. Namun demikian pemuatan juga mencakup penataan kayu di atas alat angkut sehingga kayu tidak jatuh pada saat diangkut. Jadi selain menaikkan log ke alat angkut, tapi juga ditata. Menaikkannya kemudian ditata di atas alat angkut sehingga dalam perjalanan menuju ke tujuan atau ke TPN atau TPK ataupun TPK industri atau langsung konsumen itu tidak terjadi ada kayu yang jatuh, dan kegiatan pengangkutan akan berjalan dengan lancar dan juga menghindari kecelakaan kerja tentunya. Log-log tersebut ditata. Nah, penataan itu bisa disesuaikan, kadang ada kayu yang panjang, ada juga log-log yang agak pendek. Jadi biasanya para operator itu yang bagian paling bawah itu ditata dengan log-log yang panjang yang sesuai dengan panjang dari logging truck. Kemudian yang di lapisan kedua yaitu di atasnya diberikan log-log yang panjangnya tidak mencapai panjang trailer atau logging trucknya. Jadi yang paling bawah biasanya didata yang paling panjang, di atasnya nanti ditumpuk data yang lebih pendek lagi, kemudian yang paling atas nanti yang panjang juga, semacam itu. Sehingga semua log, meskipun log itu tidak terlalu panjang, itu bisa diangkut semuanya ke TPN, ke TPK, ke logpon ataupun ke industri. Dan ini merupakan kegiatan hubung antara penyaradan dan pengangkutan. Jadi sebelum kegiatan penyaradan, sebelum kegiatan pengangkutan itu ada pemuatan. Setelah kegiatan penyaradan ada kegiatan pemuatan. Jadi merupakan hubung antara penyaradan dan pemuatan, atau kita bisa sebut juga sebagai penghubung antara minor transportation dengan major transportation. Seperti itu. Dan di sini juga harus ada keseimbangan yang dimaksud juga keseimbangan dalam menata kayu, sehingga kayu yang ada di atas logging truck
tidak berat sebelah ya. Ketika penataan sebelah itu akan sangat berbahaya ketika dilakukan pengangkutan. Kemudian seimbang yang kedua adalah harus seimbang antara kegiatan penyaratan dan juga pemuatannya, pengangkutannya. Ya, sehingga nanti tidak ada kayu atau log yang menumpuk di TPN terlalu lama. Sehingga diharapkan dengan adanya keseimbangan ini, kegiatan pemanenan itu bisa mengalir terus. Artinya mulai dari nepang, menyarat, memuat, mengangkut, dengan pembongkaran itu nanti berjalan mengalir lancar. Kemudian untuk unloading atau pembongkaran adalah kegiatan menurunkan log atau kayu tebangan dari atas alat angkut, kemudian didata di TPK atau logpon. TPK di sini bisa TPK industri ataupun TPK yang ada di gudang. Seperti itu ya. Jadi ada kegiatan setelah dimuat, diangkut, kemudian diturunkan, terus diturunkan ditata. Ditatanya apa gimana? Ya ditata di TPN sehingga nanti memudahkan proses selanjutnya. Kalau sudah di TPN atau di TPK industri itu saja adalah pengolahan. Seperti itu tentang definisi. Baik, untuk metode loading dan unloading itu terdapat dua hal, yaitu manual dan mekanis. Manual bisa menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan ataupun menggunakan atau memanfaatkan gravitasi bumi. Ya. Yang kedua, secara mekanis itu menggunakan alat loader ataupun alat-alat alat-alat berat lainnya. Seperti itu. Jadi ada dua, jadi manual dan mekanis. Untuk lokasi kegiatan pemuatan dan pembongkaran itu dilakukan di TPN, bisa dilakukan di TPN, tepi jalan, di dalam petak tebangan, TPK, logpon, logyard, ataupun tempat penimbunan antara. Tentu saja tidak semua kegiatan dilakukan tidak kedua kegiatan itu dilakukan di semua tempat yang tersebut di layar Anda. Untuk TPN, tepi jalan, itu hanya untuk loading saja. Karena di situ adalah tempat pertama kayu akan mulai diangkut. Dan juga di petak tebangan. Sedangkan untuk TPK, logpon, logyard, dan tempat penimbunan antara itu bisa dilakukan loading ataupun unloading. Begitu ya. Jadi Anda tahu, karena di TPK, logpon, logyard, ataupun tempat penimbunan antara itu tidak selamanya log-log itu kan ditimbun di situ. Nah, dari TPK nanti ada log datang dari hutan, dari TPN, tepi jalan ataupun dari petak tebangan, kemudian ke TPK, di unloading, kemudian bisa diangkut lagi menggunakan truk, dan artinya di loading lagi. Begitu. Jadi kegiatan loading dan unloading itu bisa dilakukan di TPK, logpon, logyard, dan tempat penimbunan antara. Kemudian TPN, tepi jalan, dan di petak tebangan itu umumnya hanya dilakukan loading saja. Kemudian untuk operasional kegiatan TPN sesuai dengan real atau reduce impact logging, yaitu yang pertama adalah pembukaan lokasi TPN yang secukupnya saja. Kemudian lapisan atas tanah jangan dikupas dan dibuang. Itu tidak boleh dikupas dan dibuang. Jadi di secukupnya ini artinya adalah TPN dibuat luasannya itu sesuai dengan banyaknya kayu atau banyaknya log yang akan ditimbun di TPN tersebut. Artinya itu bisa direncanakan dari hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan dan juga rencana TPN ataupun rencana jalan syaratnya. Jadi dari rencana jalan syarat itu Anda bisa melihat potensi kayu mana saja, potensi pohon-pohon mana saja yang
nantinya akan diserap di situ, Anda bisa menghitungnya berapa volumenya. Dari volume tersebut Anda bisa menentukan kira-kira luasnya. Jangan lupa juga Anda juga harus memikirkan ketika volumenya sekian, nanti juga dipikirkan jadwal pengangkutannya. Nah, jadwal pengangkutan itu juga nanti berhubungan dengan luas TPN-nya. Seperti itu. Kemudian lapisan tanah jangan dikupas. Bisa mungkin jangan dikupas. Kalaupun dikupas ya dikupas, kemudian dikasih di pinggir-pinggir TPN. Nah, ketika sudah selesai nanti dikembalikan lagi. Karena tanah lapisan atas itu merupakan tanah yang subur, yang memberikan nutrisi untuk tanaman bisa tumbuh kembali. Anda sudah tahu juga bahwa di hutan alam itu siklus hariannya adalah siklus hara tertutup, jadi mereka memberi nutrisi dirinya sendiri, artinya dalam siklus tertutup tersebut. Kemudian log siap kakungkut diletakkan sesuai dengan metode pemuatannya. Nanti metode pemuatannya akan seperti apa? Jadi ditata sedemikian rupa sesuai dengan metodenya, sehingga nanti ketika mau di loading itu akan sangat mudah atau memudahkan kegiatan loadingnya. Jika diletakkan itu asal-asalan, maka nanti akan sangat menyulitkan ketika Anda ingin melakukan pemuatan. Seperti itu. Kemudian adanya jadwal pemuatan menurut waktu dan lokasi TPN. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di poin pertama. Jadi harus ada waktunya kapan TPN itu akan didatangi log atau didatangi truk logging truk untuk mengangkutnya, sehingga kegiatan di TPN itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengalami penumpukan kayu yang terlalu lama ataupun terlalu banyak seperti itu. Ya, jadi itu gunanya jadwal. Kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengatur ritme kerjanya seperti apa. Dan diusahakan pemuatan itu dilakukan secepatnya. Menggunakan prinsip first in first out. Jadi yang disyarat pertama yaitu yang nanti diangkut pertama. Seperti itu. Karena semakin lama log itu berada di TPN, akan semakin lama pula, semakin menurun pula kualitasnya. Bisa terjadi pecah, bahkan bisa terjadi nanti terserang jamur. Seperti itu. Alat dan perlengkapan kerja muat dan bongkar itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu manual, semi mekanis, maupun mekanis. Manual bisa menggunakan tenaga manusia dan juga bisa menggunakan peralatan sederhana seperti kayu sebagai pengungkit. Kemudian semi mekanis itu kita bisa menggunakan sistem kabel. Biasanya sistem kabel ini menggunakan winch seperti yang biasa digunakan mobil-mobil off-road itu yang di depan untuk membantu mobil off-road yang terselip seperti itu ya, yang menggunakan itu. Kemudian mekanis bisa menggunakan loader, yaitu mesin untuk mesin muat, bisa track loader maupun wheel loader ya. Kemudian ada forklift dan ada juga self loading truck. Jadi truk yang mempunyai lengan sehingga dia bisa melakukan loading secara sendiri. Jadi tidak perlu bantuan alat tambahan seperti itu. Jadi ini adalah tadi perlengkapan untuk pekerjaan muat ataupun bongkar. Teknik pemuatan dan pembongkaran itu kita harus mempunyai harus bisa melakukan pengaturan muatan, yaitu muatannya diatur sedemikian rupa sehingga nanti ketika dalam perjalanan itu tidak ada log yang jatuh ataupun log yang diangkut itu nanti akhirnya ambiar ataupun ambrol atau bahkan jatuh semuanya. Itu yang dihindari, maka harus dengan teknik pengaturan muatan diatur. Biasanya log-log yang panjang itu ditempatkan di bagian bawah, yang panjang-panjang.
Kemudian log yang pendek itu ditaruh di atasnya sehingga nanti log yang panjang tadi bisa menahan log yang pendek supaya tidak jatuh gitu kan. Dan seterusnya ditata sedemikian rupa yang memungkinkan log itu tidak jatuh ketika diangkut dengan kondisi topografi yang cukup ekstrim ya, maksudnya naik turun gitu kan. Kalau topografi di hutan alam di Indonesia seperti itu. Kemudian juga harus seimbang dalam memuatnya. Jadi diatur di atas itu supaya muatannya itu tidak jatuh, kemudian juga seimbang. Keseimbangannya menjadi hal yang utama juga dalam mengatur log di atas logging truck. Karena ketika tidak seimbang, jalan belok kiri kanan juga naik turun gitu kan. Jadi kalau tidak seimbang nanti ketika belok bisa guling, artinya bisa guling, bisa jatuh seperti itu. Karena tidak ada keseimbangannya kurang. Jadi seorang sopir logging truck itu merupakan kasta sopir tertinggi karena dia membawa apa namanya ya hasil dari pengelolaan hutan selama berpuluh tahun itu kan, hasilnya adalah itu. Dan jika juga membawa keselamatan dirinya ya. Jadi kasta tertinggi dari persopiran di HPH di perusahaan adalah supir logging truck gitu. Kemudian jumlah muatan juga harus disesuaikan dengan kapasitas alat angkut. Jadi tidak boleh melebihi kapasitas karena itu nanti akan membuat tidak efektif, bahkan nanti bisa terjadi kerusakan mesin ataupun log itu tidak bisa sampai di tujuan, sampai di TPK ataupun TPN. Seperti itu. Ya. Pemuatan dan pembongkaran manual bisa menggunakan gravity loading, hand loading maupun cross haul loading. Nah, kita akan lihat apa itu gravity loading, hand loading, dan cross haul loading. Gravity loading itu tentu saja kita melakukan pemuatan dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Kalau hand loading yaitu loading dengan menggunakan tangan atau ya menggunakan tenaga manusia. Kemudian cross haul itu loading dengan bantuan alat sederhana sehingga dia mudah dinaikkan. Nah, berikut ini gambar ini merupakan gambar yang menceritakan tentang loading dengan menggunakan teknik gravitasi. Anda bisa melihat ini adalah posisi yang lebih tinggi, ya. Kemudian artinya lebih tinggi adalah lebih tinggi daripada posisi truknya ini ya, di bawahnya ya. Kemudian di sini ada log, ya, Anda bisa melihatnya di sini ada log. Kemudian log ini akan dorong ke sini, ya. Kemudian log itu akan melewati dua pilar ini sehingga dia akan masuk ke dalam logging truknya. Sehingga ini lebih sedikit tenaga untuk mendorong sini kan. Ini mendorong sini akhirnya masuk seperti itu. Ini adalah gravity loading. Kemudian ini salah satu contoh pemuatan dengan menggunakan tangan atau hand loading dengan peralatan sederhana, yaitu ini di sini ada kayu. Nah, ini sebagai pengungkit ini ya, seperti ini. Nah, yang menariknya di sini adalah ini merupakan kegiatan rangkaian kegiatan pemanenan yaitu loading ketika dia menggunakan transportasinya adalah lori atau di sini menggunakan jalan rel ini ya. Jalan rel. Jadi biasanya jalan rel ini digunakan di daerah hutan yang tanahnya rawa, yang lembek itu tidak mungkin sangat akan membutuhkan biaya sangat mahal ketika membuat jalan jalan batu ya di lokasi itu ya. Jadi mereka lebih memilih menggunakan rel yang lebih murah seperti itu. Dan tapi dengan rel ini dia angkutannya lebih
banyak muatannya seperti itu. Jadi ini digunakan menggunakan tangan sebagai tenaga utamanya, dan kemudian menggunakan ini apa namanya kayu untuk mengungkit, untuk mendorong supaya bisa masuk ke dalam alat angkutnya. Nah, kemudian di sini contoh dari cross hole loading. Ini cross hole, yang dimaksud cross hole ini adalah ini adanya apa nih dua pilar ini yang digunakan untuk mempermudah menaikkan log ke dalam alat angkut. Nah, dan ini didorong oleh para pekerja menggunakan tangan. Nah, seperti itu. Inilah contoh cross hole loading. Biasanya ini dilakukan di perum perhutani dengan komoditas kayu jatinya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah kegiatan pembongkaran, di mana ini kegiatan ini dilakukan di PPK ya. Ini banyak kayu dan ini dibongkar. Ketika dibongkar itu langsung diturunkan saja dari alat angkutnya, langsung ke sini, ini diturunkan ke sini. Dan ini adalah salah satu contoh kayu-kayu yang sudah di unloading di sini. Ya, cukup sederhana yang dilakukan di perum perhutani. Kemudian ini salah satu loading dengan menggunakan tenaga manusia. Ini apa namanya juga di perum perhutani. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa ada juga kegiatan pemuatan itu dilakukan di dalam petak terbangan. Ini contohnya. Anda bisa melihat ini adalah petak terbangan. Anda bisa melihat di sini ada tunggaknya ya. Ini adalah tunggaknya. Dan di sini di sebelah sini juga Anda bisa melihat banyak sekali tunggaknya. Ini ada. Dan di sini artinya ini apa? Artinya bahwa petak terbangan tersebut relatif datar dan di truk bisa masuk sampai dengan tunggak terbangannya, sangat dekat dengan tunggak terbangan. Jadi memudahkan, ini tidak perlu melakukan penyaradan, langsung dimuat seperti itu. Ini contoh menggunakan tenaga manusia. Kemudian ini juga menggunakan gravity loading. Ya, dia menggunakan dia lebih apa namanya? Dia kondisi truknya di bawah ya, seperti ini. Dan ini apa namanya? Ini alat angkutnya. Atau bisa jadi ini menggunakan forklift. Jadi alat muat yang dia punya dua apa namanya ya, seperti dua tangan itu ya. Nah, dinaikkan itu dia bisa menggunakan itu. Kemudian setelah dinaikkan dengan alat ini langsung diangkat, kemudian ini didorong ke depan, akhirnya masuk ya. Nah, ini adalah contoh menggunakan forklift, bukan gravity ya. Kemudian ini salah satu contoh juga tadi yang menggunakan kabel, sistem kabel. Kalau di sini didorong atau digeret, ditarik oleh bulldozer ke arah sana. Secara otomatis ketika ini ditarik ke maju ke sana, maka si log ini kemudian akan naik masuk ke dalam alat angkut. Nah, ini. Jadi ini menggunakan kabel dan juga menggunakan ini namanya adalah bulldozer. Kemudian ini masih menggunakan kabel, tapi dia menggunakan ini winch yang ada di sini. Biasanya ada truk yang dimodifikasi untuk bisa memutar winch hanya dengan menghidupkan mesinnya. Gitu. Ini ada kabel, ketika ini ditarik maka dia akan ke sini. Nah, ini kabelnya akan ke sini. Ini dan pada akhirnya pilok ini akan naik. Ya. Tetap ini menggunakan bantuan kayu ini sebagai apa namanya sarana untuk bisa naik atau landasan untuk naik seperti itu.
Kemudian untuk pemuatan dan pembongkaran secara mekanis itu dibagi menjadi dua, yaitu alat muat bergerak dan alat muat yang diam. Alat muat yang bergerak itu berupa forklift, track loader, dan wheel loader. Jadi alatnya ini aktif bergerak. Jadi logging truknya diam, kemudian si forklift, track loader, wheel loadernya yang wirawiri. Jadi menghampiri tumpukan log, kemudian masuk menghampiri ke logging truck, dinaikkan. Seperti itu terus menerus. Sedangkan untuk alat yang diam ini crane ini. Ada crane, excavator maupun self logging truck. Jadi dia crane ini diam, tapi dia karena punya lengannya panjang, dia bisa muter-muter gitu ya. Lengannya ini diputer, mengambil tumpukan log, kemudian diputer lagi, terus dimasukkan ke dalam logging truck. Excavator juga seperti itu, dan juga self loading truck juga sama. Jadi karena truknya sudah punya lengannya, lengan yang untuk mengambil, ya tinggal truknya berhenti, kemudian alatnya itu ngambil. Nah, lengannya itu ngambil gitu ya. Seperti itu. Oke. Nanti coba untuk video self loading truck itu akan saya berikan di kolom deskripsi. Silahkan Anda klik, nanti akan Anda bisa langsung masuk ke link untuk melihat videonya. Kemudian metode pemuatan ada load and carry, V-shape ataupun cross loading, gitu ya. Dan load and carry itu ya di loading langsung di bawah itu ya, loading bawah. Kalau V-shape itu bentuknya bisa seperti ini, misalnya ini ada gini, di sini ada tumpukan log gitu ya, log di sini. Kemudian di sini ada logging trucknya, ya. Katakanlah ini logging trucknya. Nah, cara muatnya adalah ini misalnya di sini itu loadernya misalnya. Nah, loadernya itu ke sini, ambil log, kemudian balik ke sini, kemudian ke sini untuk memuatnya. Kemudian ke sini lagi, ke sini. Nah, untuk mau ambil itu, sini lagi mundur. Nah, naik ke sini untuk memuatnya. Jadi bentuknya ini seperti V, gitu ya. Nah, ini V-shape seperti itu. Itu ya, ini yang V-shape. Nah, bagaimana dengan yang cross loading? Cross loading, nah, cross loading itu ya ini ada lognya itu ya. Kemudian di sini ada loadernya. Ini gambarnya gini aja ya karena agak sulit. Kemudian di sini ada truknya, logging truknya. Karena logging truknya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, logging truknya ini dia akan ketika dia mau mengangkut, mau memuat itu si loadernya datang ke sini, kemudian mundur, ya. Terus ketika dia mundur, ini maju, ini, ya. Terus dia ke sini lagi memuat, mundur lagi, ini mundur lagi ke sini, dia ambil lagi ke sini, mundur lagi ke sini, dia ke sini, dimuat, mundur lagi ke sini, dia ke sini, mundur lagi ke sini, dia ke sini, dimuat sampai sini. Nah, seperti itu terus sampai full, sampai terisi. Kemudian jadi dua-duanya, baik pun ini loader maupun si logging truck
itu dua-duanya tidak diam ya, semuanya jalan dan bentuknya yang cross, ya kan? Makanya disebut dengan cross loading. Seperti itu. Nah, ini contohnya, gambarnya. Anda bisa melihat loadernya, ini adalah loadernya ketika dia mengambil, jadi ngambilnya di sini ya toh. Ini tumpukannya di sini, dia diambil, kemudian dibawa ke sini. Nah, ini dinaikkan, gitu ya. Nah, ini contoh saat menaikkan. Contoh saat menaikkan seperti ini. Nanti ini diangkat ke atas. Nah, kemudian dimasukkan ke sini. Seperti itu. Nah, ini gambar yang paling kanan, yang ini ya. Ini ketika sudah dimuat dan ditata, siap untuk diangkut, kemudian ini ada tali ya. Nah, ini ditali. Di sini tali dengan tali baja, rantai yang baja itu kemudian dikencangkan ya, dikencangkan supaya apa? Supaya nanti ini tidak ada lock yang terjatuh dan ini di apa namanya? Aman gitulah. Ketika jalan itu aman, tidak ada lock yang jatuh. Nah, makanya harus ditali. Dan biasanya sopir-sopir logging truck itu setiap beberapa kilometer itu secara berkala dia mengecek talinya ini. Kadang beberapa kilometer setelah ada tanjakan turunan, ada juga jalan yang tidak rata, itu biasanya akan mengalami kendor. Karena kenapa bisa kendor? Karena log-log ini mencari apa namanya celah-celah supaya mereka itu bisa istilahnya mapan lah ya. Karena tadi dimapankan oleh apa loader, kemudian jalan gonjal-gonjal gitu ya. Ya, kemudian dia akan mapan secara sendirinya. Ketika mapan secara sendirinya kan kadang juga akan kendor lebih mapan lagi, terus akhirnya dikencangkan lagi. Jadi mereka para operator loader itu, operator logging truck itu selalu mengecek secara berkala supaya lebih kencang dan aman seperti itu. Kemudian ini contohnya self loading truck gitu ya. Contoh self loading truck ini ya, yang ini dia bisa mengambilnya sendiri ya, statis. Kemudian ini contoh yang excavator. Ini juga dia menggunakan lengan ya, tapi dia tidak self loading. Nah, yang self loading yang ini gambar 2 ini. Nah, ini tetap ada bantuan dari loadernya, dinaikkan ke sini. Yang yang B, yang C dia adalah self loading truck seperti itu. Ini adalah contoh-contoh. Kemudian ini juga, nah ini contohnya self loading truck. Nah, ini saya juga dengan forwarder itu ya. Dia punya lengan yang bisa mengambil tumpukan log yang ada di sini. Kemudian ini menggunakan excavator yang apa namanya haruannya itu diganti dengan gravel itu ya. Nah, yang ini contoh ini adalah contoh yang ketika Anda di HTI ya. Di HTI itu kenapa bisa seperti itu? Anda bisa melihat bahwa di sini lognya di sini ini dan juga ini tumpukan sini yang juga yang diangkut ini adalah dia benar-benar sangat kecil-kecil, mungkin sekitar 20 sentian. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari HTI seperti itu. Jadi mereka tidak mengutamakan volume, tapi tidak mengutamakan tidak mengutamakan bentuk, tapi dia mengutamakan tonasenya, beratnya. Nah, nantinya akan dibuat chips gitu ya. Kemudian ini contohnya dengan excavator yang diganti dengan gravel ini ya. Jadi melihat dinaikkan ke alat angkutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari materi loading dan unloading. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan
Anda tuliskan di kolom komentar di bawah. Ya, dan jangan lupa untuk absen juga Anda tuliskan di bawah di kolom komentar nama dan NIM Anda. Seperti itu. Saya kira untuk materi loading dan unloading saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.